lagi di channel WWRW. Nah, kali ini kita membahas pola bilangan bagian kedua, yaitu barisan dan deret aritmetika. Let's go! Barisan aritmetika. Nah, barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang tiap sukunya diperoleh dari suku sebelumnya dengan cara ditambah atau dikurang dengan bilangan yang tetap. Oke, nah maksudnya gimana sih? Nah, lihat, B lebih besar dari 0, maka barisan aritmetikanya naik. Kalau B lebih kecil dari 0, maka barisan aritmetikanya turun. Oke, kita lihat contoh soalnya. Ini 7, 10, 13, 16, 19. Kita lihat begini. 7 ke 10 diapain? Ditambah 3. 10 ke 13 tambah 3. 13 ke 16 juga tambah 3. 16 ke 19 tambah 3. Nah, di sini kamu lihat teman-teman, 7 ke 10, 13, maka dia naik. Maka itu dia B-nya lebih besar dari 0, maka dia plus. Oke, kita lihat lagi. 11 ke 6, maka ini dikurang 5. Pintar teman-temannya, ini juga dikurangin 5. Ini bawa kurangin 5, ini juga dikurangin 5, seperti itu, dan seterusnya. Karena B-nya lebih kecil dari 0, dia minus, maka barisan aritmetikanya turun. Oke, mari kita lihat lagi. Nah, min 21, min 16, min 11. Berarti dia apain teman-teman? Wah, pintar, ditambah 5 ya. Ini juga tambah 5. Seperti itu. Walaupun dia hasilnya negatif, tapi lihat, dia adalah mengalami kenaikan. Oke, seperti itu. Nah, pada barisan bilangan, tiap-tiap bilangan yang terdapat pada barisan itu disebut sebagai nama suku. Dan dinyatakan dengan UN. Seperti itu ya. UN atau suku unsur ke N. Seperti itu. Nah, contoh 7, 10, 13 yang tadi ya. Ini berarti ini U1, ini U2, ini U3, ini U4, dan 19 U5. Jadi, U5 itu berapa? Ya, 19. Berarti kalau 19 itu apa? Adalah suku ke-5. Seperti itu ya. Oke, contoh lagi. Nah, ini 11, 6. Maka 11 itu U1, 6 itu U2. 1 itu adalah U3. Min 4 itu U4, min 9 itu U5, dan seterusnya. Oke, mudah ya. Nah, di sini barisan dan deret aritmetika. Rumus suku KN pada barisan aritmetika itu dengan rumusnya adalah suku pertama itu kita sebut A atau juga U1 dan bedanya itu B yang tadi ya. Nah, kita lihat sini. UN sama dengan A plus buka kurung N min 1 kali B. Ini rumusnya ya. Seperti itu. Nah, di mana B itu adalah UN min 1. Maksudnya gimana sih? Jadi kalau misalnya kita mencari B dari U5, maka U5 itu kurang sama U4. Kenapa? 5 kurangi 1. Seperti itu ya. Nah, itu dia teman-teman ya. Oke, kita lihat contoh soal di belakang. Deret aritmetika adalah jumlah suku-suku yang ditunjukkan oleh barisan aritmetika. Maksudnya gimana sih? Nah, ini deret ya. Sn sama dengan N per 2 kali A plus UN, atau Sn sama dengan N per 2 kali 2A plus N min 1 kali B. Itu dapatnya dari mana? Dari ini. Sn sama dengan N per 2 kali A plus UN. Nah, UN-nya kita ambil dari sini. Ini disubstitusi nih ke sini nih. Seperti itu. Jadi, ini N per 2 A plus buka kurung N min 1 kali B. Nah, jadi ini N per 2 seperti itu ya. A tambah A jadi 2A plus N min 1 kali B. Nah, ini rumus kita boleh pakai mana aja, tergantung nanti dari soal, supaya kita untuk mengerjakannya jauh lebih mudah. Oke, mari kita lihat contoh soal. Diketahui barisan 5, 14, 23, 32, 41. Ditanya rumus suku KN, berarti tanyanya UN. UN-nya apa? Berarti itu yang B, pertanyaannya adalah U15-nya berapa? Nah, kita bisa tahu bahwa A-nya 5 ya. Ini yang pertama. Terus 5 ke 14 diapain? Benar teman-teman, tambah 9. Ini juga tambah 9. Berarti B-nya sama dengan plus 9. Kita tinggal ngitung. UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Nah, maka itu A-nya 5. Ditambah N min 1 kali B-nya 9. Maka jadi 5 tambah 9N min 9. Maka jadi 9N min 4. Ini UN-nya. Seperti itu ya teman-teman.
Terus ditanya U15, ya kita masukin aja berarti 9 kali 15 dikurangin 4. 9 kali 15 berapa? 135. Betul teman-teman, dikurangin 4. Jadi jawabannya 131. Mudah bukan? Mantap. Oke, mari kita lihat lagi. Diketahui barisannya 1,5, 0, min setengah, min 1. Ditanya suku ke 20, berarti ditanya U20 dan S20. Ini berapa? Nah, kita tinggal tulis lagi. A-nya kan 1. B-nya lihat dari 1 ke setengah. Berarti diapain teman-teman? Pintar, dikurangin setengah. Setengah ke 0, dikurangin setengah. Maka jadi B-nya min setengah. Seperti itu. Kita masukin aja. Berarti UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Maka A-nya 1 plus N min 1 kali min setengah. Seperti itu. Jadi 1 tambah min setengah N, seperti ini kasih kurang ya, ditambah setengah, maka jadi UN sama dengan berapa? Ya 1/2 min setengah N, seperti itu ya teman-teman. Nah ditanya U20, masukin U20 berarti 1/2 dikurang setengah kali 20, ini coret, jadi 10. Maka jadi 1/2 dikurangi 10 sama dengan min 8/2. Seperti itu. Mudah bukan? Nah, sekarang ditanya S20-nya. Nah, S20-nya di sini kita bisa pakai dua rumus. Bebas. Nah, ya. Mau pakai mana? Saya pakai yang gini dulu ya. Mana A plus UN. Kenapa? Karena kan kita udah punya nih U20-nya. Maka tinggal masukin. Berarti 20 per 2, A-nya berapa? A-nya 1 ya, ini ya. A-nya 1, di UN-nya adalah ini ya. Seperti itu ya. U20-nya pada min 81/2. Maka jadi 10 dikali min 71/2. Maka jadi min 75. Mudah bukan? Mantap. Nah, kalau kita ngitungnya pakai rumus yang panjang, itu juga sama aja, M per 2 yang mana adalah 2A plus N min 1 kali B ya, seperti itu. Jadi 20 per 2, 2 kali 1 ditambah 20 dikurang 1 kali B nya adalah min setengah, seperti itu ya. Jadi 10, 2 ditambah, ini berapa? Min 9,5 ya. Nah, ini kasih kurung lagi. Seperti itu. Jadi 10 kali min 7,5 sama dengan min 75. Mudah bukan? Mantap. Oke, mari kita lihat lagi soal selanjutnya. Diketahui barisan 2/3, 5/7, 8/11, 11 per 15. Waduh, ini bingung nih. Nah, kalau kayak gini jangan bingung. Ini kan ditanya ya, yang A itu adalah UN-nya berapa? Yang B itu adalah U12. Jangan bingung teman-teman. Kita kalau kayak gini kita bagi dua. Jadi hitung atas sama hitung bawah. Jadi yang atas itu adalah 2, 5, 8, 11 begitu. Oke. Nah, yang bawah saya tulis di sini aja ya. Yang bawah itu adalah 3, 7, 11, 15 dan seterusnya. Jadi nanti kita hitung masing-masing, habis itu nanti kita gabungin. Nah, berarti kan yang atas itu hanya 2. B-nya itu kan berarti 3 ya. Karena 2 ke 5 tambah 3, 5 ke 8 tambah 3, seperti itu. Nah, kita masukin. Berarti UN yang atas berarti 2 ditambah N min 1 kali 3. Berarti 2 ditambah 3N min 3. Seperti itu. Maka jadi berapa? Betul, 3N min 1. Nah, kita lihat yang bawah. Yang bawah kan A-nya berapa? 3 ya. B-nya adalah 4. Maka kita bisa jawab di sini UN sama dengan kan A plus N min 1 kali B. Jadi A-nya 3 ditambah N min 1 kali 4. Seperti itu. Jadi 3 ditambah 4N min 4. Maka jadi 4N min 1. Seperti itu ya. Nah, maka UN yang sebenarnya mana? Ya udah kita tinggal gabungin aja. Berarti yang atas kan 3N
min 1. Yang bawah 4N min 1. Itu dia. Ya, mudah bukan? Mantap. Nah, terus pertanyaan yang B. Pertanyaan yang B, U12. Ya, kita tinggal masukin aja. 3 kali 12 dikurangin 1 per 4 kali 12 dikurangin 1. Berarti 3 kali 12 berapa, teman-teman? Betul, 36 dikurangin 1. 4 kali 12 berapa? 48 dikurangin 1. Pintar, teman-teman. Maka jadi 35 per 47. Mudah bukan? Mantap. Oke, kita lihat lagi. Pada barisan aritmetika diketahui suku ketiga 16, suku ke-8 min 14. Ditentukan UN-nya. Ya. Yang A dia nanya UN lagi nih. Terus yang B-nya itu dia nanya U20 seperti itu. Nah, ini kalian ingat adalah U1 itu kan adalah A ya. Dapatnya dari mana? Ingat rumus UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Berarti kalau U1 berarti A plus 1 kurang 1 kali B. Maka jadi U1 sama dengan A. Nah, maka jadi kalau U3 apa? Ya berarti A plus 3 kurangin 1 apa? 2B. Gitu ya, teman-teman ya. Kalau U8 berarti berapa? A plus 7B. Pintar, teman-teman. Nah, kita tinggal masukin sini. Berarti U3 sama dengan A plus 2B sama dengan 16. U8 sama dengan A plus 7B sama dengan min 14. Nah, dari sini kita eliminasi. Kita langsung kurangin. A kurang A habis. 2B kurang 7B berapa? Min 5B. Seperti itu. 16 dikurang min 14 berarti berapa? Jadi 30. Berarti B-nya min 6. Nah, mau cari A gimana? Ya kita substitusi aja, pilih mau yang atas apa yang bawah. Saya pilih yang atas saja. Berarti kan A plus 2B sama dengan 16. Berarti A plus 2 dikali min 6 sama dengan ini 16. Berarti A dikurang 12 sama dengan 16. Seperti itu ya. Maka jadi A sama dengan 28. Nah, berarti UN sama dengan A plus N min 1 kali B. A-nya 28. Plus N min 1, B-nya berapa? Min 6. Maka jadi 28 min 6N plus 6. Maka jadi adalah 28 tambah 6 berapa? 34 min 6N. Seperti itu. Mudah bukan? Mantap. Nah, sekarang dia nanya U20. Ya kita tinggal masukin aja. Berarti 34 dikurang 6 kali 20. Seperti itu. Berarti 34 dikurang 120. Maka itu jadi berapa, teman-teman? Oke, 120 berarti ini 6. 1 berarti 86. Min 86. Mudah bukan? Mantap. Oke, mari kita lihat lagi. Wah, jumlah semua bilangan gaji antara 100 sampai 200. Wah, ini gimana? Nggak ada A-nya, nggak ada B-nya. Jangan bingung. Bilangan gaji antara 100, oke, dan 200. Nah, kita ngitung dari habis 100 yang bilang ganjil berapa? 100, 1 ganjil nggak? Betul, 101 ganjil ya. Terus habis itu 103, terus berapa? 105. Pintar, teman-teman, dan seterusnya. Nah, di bawah 200 yang merupakan bilangan ganjil berapa? Ternyata berapa, teman-teman? Wah, pintar, 199. Seperti itu. Nah, dari sini kita udah ketemu pola bilangannya nih. Berarti kan A-nya adalah 101. B-nya berapa? Kita hitung dari 101 ke 103 berapa? Tambah 2. Ini tambah 2. Selalu tambah 2 ya. Nah, terus ada UN-nya. UN-nya adalah 199. Dia nanya jumlah. Kalau jumlah berarti dia nanya SN-nya berapa. Nah, cuma yang jadi masalah di sini kita belum tahu N-nya nih. N-nya berapa? Ya nggak usah bingung. Ada A, ada B, ada UN. Kita masukin rumus UN deh. UN sama dengan A plus M-1 kali B. Nah, UN-nya berapa? 199. A-nya berapa? 11. Ditambah M-1 kali B-nya adalah 2. Nah, 101 kita pindahin ke kiri ya. Maka menjadi 98 sama dengan N-1 kali 2. 98 bagi 2, yaitu adalah 48 sama N-1.
Jadi N-nya adalah, 98 bagi 2 adalah 49 ya, seperti itu ya. Nah, berarti 49 tambah 1 jadi 50. Nah, N-nya ketemu, maka kita masukin rumus Sn. Berarti Sn sama dengan, kita pakai yang mana nih? Yang panjang pakai yang pendek? Pakai yang pendek dong, karena di sini ada UN-nya. Jadi N per 2 A plus UN. Berarti S 50 sama dengan 50 per 2. A-nya berapa? A-nya adalah 101 ya. Ditambah U50. Seperti itu. Jadi 25 dikali 101 ditambah U50 ini berapa? 199. Seperti itu ya. Nah, maka kita tinggal itu. Berarti 25 dikali sama 300. Jadi adalah 7.500. Mudah bukan? Mantap. Oke, mari kita lihat soal selanjutnya. Nah, jumlah 5 bilangan ganjil berurutan adalah 185. Maka jumlah bilangan ganjil terbesar sama yang kecil berapa? Wah, jumlah 5 bilangan ganjil berurutan. Tenang, jangan bingung. Kita permisalkan. Kan kalau bilangan ganjil kan mulai dari 1 nih. 1 habis 1 berapa? 3, terus 5, 7, 9. Anggap nih ya ada 5 angka. Berarti kan ini selisihnya berapa? Plus 2 ya. Nah, plus 2, plus 2, plus 2. Seperti itu. Jadi di sini kita menggunakan permisalan. Nah, berarti bilangan ganjil pertama, nah itu ya, bilangan ganjil kedua, saya belum isi dulu ya, saya tulisin dulu ya, ketiga, keempat, kelima, seperti itu. Nah, saya permisalkan yang tengah itu adalah X. Nah, berarti ini X, seperti itu ya. Maka bilangan ganjil kedua berapa? X min 2. Dapatnya dari mana? Kita lihat. Kalau ini X, berarti dia mau ketiga. Berarti ini kan jadi X min 2 dong. Nah, kalau yang sini berarti X min 4. Karena kan 5 mau ke 1, berarti dikurangi 4. Seperti itu ya teman-teman ya. Jelas ya. Ini jadi X min 4. Nah, ini X plus 2. Ini X plus 4. Dapat dari mana? Karena 5 mau ke 7 berarti apa ya? X plus 2. 5 mau ke 9 berarti apa ya? X plus 4. Kenapa saya taruh tengah? Ini untuk mempermudahkan perhitungannya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, sesuai dengan soal, jumlah 5 bilangan ganjil berurutan adalah 185. Ya udah kita jumlahin ya. Berarti bilangan pertama tambah kedua tambah ketiga tambah keempat, tambah kelima, itu sama dengan 185. Nah, kita masukin deh. Berarti ini X min 4 ditambah X min 2 ditambah X ditambah X plus 2 ditambah X plus 4. Nah, 185. Nah, ini kita bisa coret ya. Min 4 sama plus 4 habis. Plus 2 sama min 2 habis. Berarti tinggal sisa apa? X ya, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5X sama dengan 185. Jadi X sama dengan berapa? 37. Nah, ya udah kita tinggal ngisi deh. Dia tanya bilangan ganjil terbesar mana kecil. Berarti bilangan yang terkecil itu adalah bilangan yang pertama. Tambah bilangan yang terbesar itu ada bilangan berapa? Bilangan yang ke-5. Nah, bilangan yang paling kecil berapa? X min 4 dong. Yang paling besar adalah X plus 4. Maka ini jadi 2X. Maka kita ingin jawab 2 kali 37. Sama dengan 74. Mudah bukan? Mantap. Nah, di sini kasih tau lagi nih. Wah, ini soalnya makin susah. Tenang teman-teman, nggak usah bingung. Oke, di sini ada U2, U4. Ingat tadi UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Seperti itu ya. Nah, maka jadi kalau U2 itu jadi apa? A plus B. Nah, U4 itu jadi apa? A plus 3B. Ini nggak usah bingung. Seperti itu teman-teman ya. Nah, ini kita eliminasi. Tapi sesuai soal ditambah. Seperti itu ya. Maka A tambah A jadi 2A. B tambah 3B jadi 4B. Ini sama dengan 16 kan? U2 ditambah U4. 16 ya sesuai soal. Nah, berarti di sini U3 nih.
U3 sama dengan A plus 2B. Nah, U6 berarti A plus 5B. Nah, ini juga dijumlah. Seperti itu ya. U3 tambah U6 berarti 25 ya. Ini jadi 2A tambah 7B. Nah, ini kan persamaan 1 nih. Nah, ini kan persamaan 2. Seperti itu. Kita gabungin deh persamaan 1 dengan persamaan 2. Seperti itu. Maka jadi ini 16 sama dengan 2A plus 4B. Seperti itu. Terus ini 25 sama dengan 2A tambah 7B. Nah, kita eliminasi dengan cara diminus. Berarti 16 kurang 25 berapa? Min 9. Nah, seperti itu. 2A kurang 2A habis. Nah, 4B kurang 7B berapa? Jadi min 3B. Berarti B-nya adalah 3. Seperti itu. Nah, pertanyaan dia kan U15. Maka kita harus cari A-nya. Ya, kita pilih substitusi mau yang mana. Saya masukin yang atas saja. Oke, maka ini 16 sama dengan 2A plus 4 kali 3. Berarti ini 16 sama dengan 2A tambah 12. Berarti 2A sama dengan ini pindah ya. Seperti itu ya. Jadi 4. Maka hanya 2. Maka jadi UN sama dengan A plus N min 1 kali B ya. Maka jadi A-nya adalah 2 ditambah N min 1 kali B-nya 3. Jadi 2 ditambah 3N min 3. Jadi 3N min 1. Ini UN ya. Maka jadi U15 sama dengan 3 kali 15 dikurangi 1. Berarti 45 dikurangi 1. Sama dengan 44. Mudah bukan? Mantap. Oke. Nah, sampai di sini. Jangan lupa diklik like, komen, share, dan subscribe bagi yang belum. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya karena supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih.